Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan acara ketiga kali ini, kita akan mempelajari tentang materi identifikasi morfologi mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri memiliki wilayah habitat yang cukup beragam. Dia dapat ditemukan di samudra, danau, tanah, jaringan yang hidup, dan jaringan yang mati. Nah, untuk memudahkan dalam mempelajari mikroorganisme, maka diperlukan suatu cara untuk memisahkan mikroorganisme tersebut dari habitat aslinya. Nah, teknik ini tuh dinamakan teknik isolasi mikroorganisme. Ketika kita mengisolasi suatu mikroorganisme, artinya kita memisahkan mikroorganisme tersebut dari lingkungan aslinya dan kemudian menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium buatan. Nah, ketika kita mengisolasi mikroorganisme, kita perlu mengetahui cara-cara untuk menanam dan menumbuhkannya, serta syarat-syarat lain yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mikroorganisme itu jarang terdapat di alam dalam keadaan murni. Kebanyakan tuh bercampur dengan spesies-spesies mikroorganisme yang lainnya. Nah, dalam teknik isolasi mikroorganisme, terdapat beberapa cara, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metode spread plate atau metode tebar atau sebar. Yang kedua ada metode strict plate atau metode gores. Dan yang ketiga ada metode pour plate atau tabur. Ketiga teknik isolasi mikroorganisme tersebut memiliki hasil ciri khas koloni bakteri yang berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Metode yang pertama yaitu metode spread plate atau metode sebar, yang mana dilakukan dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan beberapa tahapan pengenceran, sehingga nantinya dari satu pengenceran itu mengandung koloni terpisah sekitar 30 hingga 300. Koloni ini nantinya yang dapat memungkinkan untuk dapat dihitung. Yang kedua yaitu metode pour plate atau metode tabur. Nah, dasar dari metode ini itu yaitu menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45 hingga 50 derajat dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba dan menuangkannya ke dalam cawan petri yang steril. Kemudian setelah diinkubasi akan terlihat koloni-koloni yang tersebar di permukaan agar yang mungkin berasal dari satu sel bakteri sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Nah, terkait untuk metode yang pertama dan kedua ini dapat dilihat visualisasinya pada gambar berikut ini. Dan yang ketiga, sekaligus yang paling umum digunakan yaitu metode strict plate atau metode gores. Metode gores ini umum digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada cawan agar, sehingga didapatkan koloni yang terpisah dan merupakan biakan murni. Dasar dari metode ini yaitu menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan petri. Kemudian setelah diinkubasi, maka bekas goresan tersebut itu akan tumbuh koloni-koloni yang terpisah, yang mungkin berasal dari satu sel mikroba, sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Hasilnya akan diperoleh koloni-koloni yang menggerombol dan koloni-koloni yang memencil. Nah, yang terakhir inilah yang menunjukkan sifat-sifat yang harus diperhatikan. Sifat-sifat koloni pada agar-agar lempengan mengenai bentuk, permukaan, dan juga tepi. Nah, koloni itu dapat dibedakan berdasarkan motil dan tidaknya. Bakteri dapat dikatakan motil apabila bakteri tersebut menyebar ke sekitar goresan atau tusukan. Sedangkan bakteri dikatakan non-motil jika pertumbuhannya hanya pada bekas goresan atau tusukan saja. Nah, ketiga metode isolasi mikroorganisme di atas merupakan pengantar bagi kita untuk memasuki ke bagian identifikasi morfologi mikroorganisme. Jadi ibaratnya ketika kita udah mampu untuk mengisolasi mikroorganisme, maka selanjutnya kita akan mampu untuk mengidentifikasi hasil dari isolasi tersebut.
Untuk acara ini, kita hanya akan fokus pada mikroorganisme berupa bakteri saja. Nah, yang pertama-tama kita perlu memahami dulu apa sih identifikasi itu. Identifikasi itu merupakan kegiatan untuk mengetahui sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang mana dimiliki oleh bakteri atau mikroorganisme tersebut. Sehingga nantinya kita bisa menentukan bakteri ini tuh termasuk golongan apa atau jenis apa dari hasil identifikasi yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, hasil dari identifikasi tersebut akan dibandingkan dengan kunci identifikasi yang telah ada atau dari literatur yang sudah ada sebelumnya. Jadi, pada intinya, konsep dasar identifikasi mikroorganisme itu merupakan perbandingan ciri-ciri satuan yang ada yang belum diketahui dengan satuan-satuan yang sudah dikenal. Identifikasi itu memerlukan perincian, deskripsi, perbandingan yang cukup dengan deskripsi yang telah dipublikasikan untuk mikroorganisme yang serupa dengan yang sedang kita amati. Sebagai informasi tambahan, untuk identifikasi bakteri itu nggak cuma dapat dilakukan dari morfologi bakterinya saja, tetapi bisa juga dari hasil isolasi fisiologi dan biokimianya. Sifat metabolisme dalam reaksi uji biokimia itu dapat dilihat dari interaksi metabolit yang dihasilkan dengan reagen kimia yang digunakan. Nah, nantinya itu bakteri itu menghasilkan produk apa nanti bisa dicek dari literatur yang sudah ada. Sedangkan untuk yang morfologi ini, bakteri itu dikenali dari karakteristiknya dalam membentuk koloni yang spesifik pada hasil inokulasi di media agar. Jadi tekniknya itu ada sendiri-sendiri pada setiap metode yang kita gunakan untuk mengidentifikasi bakteri tersebut. Untuk identifikasi morfologi bakteri itu terdiri dari dua jenis pengamatan. Yang pertama, pengamatan secara makroskopis dan yang kedua secara mikroskopis. Untuk pengamatan makroskopis itu yaitu pengamatan tanpa menggunakan mikroskop. Jadi yang dapat diamati itu terkait dengan bentuk koloninya, tepi koloni, elevasi koloni, permukaan koloni, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengamatan secara mikroskopis itu harus dilakukan di bawah mikroskop. Digunakan untuk mengamati bentuk sel bakteri, ukuran bakteri, pewarnaan endospora, dan pewarnaan gram. Nah, pada acara kali ini kita hanya akan fokus pada pengamatan secara makroskopis saja. Jadi pengamatan yang tidak menggunakan mikroskop. Yang pertama terkait dengan bentuk dari bakteri. Bakteri itu secara garis besar dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bakteri berbentuk kokus, bakteri berbentuk basil, dan bakteri berbentuk spiral. Bakteri kokus itu artinya berbentuk bulat seperti bola. Untuk yang basil itu berbentuk seperti batang atau silinder. Kemudian yang bakteri spiral itu bakteri yang berbentuk melengkung. Nah, untuk yang selain dari ketiga bakteri ini juga terdapat bentuk lain, seperti yang terdapat pada gambar di sampingnya itu. Selanjutnya, pengamatan itu dilakukan pada koloni bakteri dari hasil isolasi pada medium agar. Jadi, hasil isolasi yang telah kita lakukan sebelumnya akan kita identifikasi berdasarkan beberapa unsur berikut. Unsur yang pertama itu ada ukuran, yang kedua ada bentuk, yang ketiga elevasi, yang keempat tepian, yang kelima permukaan, yang keenam opacity, dan yang ketujuh chromogenesis. Untuk penjelasan detail lebih lanjut dapat dibaca sendiri pada keterangan yang ada di PPT dan juga pada gambar. Pada gambar ini yaitu merupakan perbandingan bentuk bakteri pada medium datar dan bentuk bakteri pada medium miring. Jadi pada setiap medium itu, bakteri itu memiliki morfologi yang berbeda-beda. Kenapa kok demikian? Karena bakteri itu memiliki sifat spesifik terhadap nutrisi yang didapatkannya. Jadi setiap nutrisi yang didapatkannya itu menghasilkan metabolit yang berbeda-beda sehingga bentuk morfologi dari bakterinya itu juga akan beragam. Jadi setiap jenis bakteri itu belum tentu menghasilkan bentuk yang sama ketika dia berada pada media yang berbeda gitu.
Untuk pertemuan ketiga kali ini kita cukupkan sampai sekian terlebih dahulu. Sebenarnya untuk yang acara ketiga ini akan lebih enak jika kita menggunakan gambar media agar secara langsung. Akan tetapi di internet saya tidak menemukan yang cukup lengkap. Takutnya nanti malah ada misinformasi. Jadi saya cuma menyajikan gambar-gambar cara idealnya saja. Baik, cukup sekian dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.